Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yurida Aswandi dengan NIM 2233872. Saya adalah seorang mahasiswa teknik mesin di Universitas Negeri Padang ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk melengkapi nilai ujian tengah semester saya di semester 3 ini. Jadi kita langsung saja masuk pembahasan. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang klasifikasi material teknik dalam industri teknik mesin. Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan 3 poin penting ya teman-teman ya. Yang pertama itu apa sih itu material gitu. Jadi kita akan kenalan dengan material. Yang kedua, penggunaan material dalam industri teknik mesin gitu. Penggunaan material ini apa aja sih di bidang teknik mesin gitu ya. Ketiga itu keuntungan menggunakan material yang tepat. Oke, kita masuk yang pertama. Pengertian material teknik. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman, kita harus kenalan dulu nih sama material teknik. Apa sih material teknik itu? Jadi material merupakan suatu zat atau bahan penyusun suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Material selalu menjadi tolak ukur dari kemajuan sejarah dan peradaban manusia, di mana kita mengenal adanya zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Saat ini material menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya, kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal materi penyusun-penyusunnya. Nah, dengan kata lain, kekuatan suatu mesin atau suatu struktur gitu teman-teman ya, mungkin dipengaruhi oleh apa sih material yang dipakai gitu. Menggunakan material apa aja sih gitu. Next. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan ya, teman-teman ya. Secara garis besar itu material teknik dapat diklasifikasikan menjadi 6. Pertama itu ada logam, yang kedua ada keramik, yang ketiga ada polimer, yang keempat ada komposit, yang kelima ada semikonduktor, dan yang terakhir itu ada biomaterial. Nanti kita akan jelasin satu persatu. Kita masuk yang pertama itu ada logam. Material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik. Atom-atom logam saling berikatan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensinya bebas bergerak sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik, sehingga tidak tembus cahaya. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi namun cukup ulet, atau bahasa lainnya dapat dideformasi atau diubah bentuk sesuai yang diinginkan. Contoh material logam adalah mungkin ada besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Material dengan konduktivitas panas dan listrik yang tinggi dan umumnya keras dan kuat. Contoh penerapannya itu mungkin sebagai ini ya teman-teman ya, sebagai pembuatan bahan konstruksi, konduktor listrik, alat pemotong, sistem pipa dan selang, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut kita masuk yang kedua, itu ada polimer. Pas itu polimer gitu ya. Material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer yaitu karet dan plastik. Umumnya polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang sangat besar. Atom-atom dalam satu rantai polimer saling berikatan secara kovalen, sementara ikatan antar rantai adalah ikatan van der Waals. Polimer umumnya ringan ya, atau memiliki massa jenis yang rendah yang sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Contoh penerapannya itu untuk pembuatan plastik kemasan atau mungkin pipa dan selang, komponen elektronik seperti kapasitor, transistor, bahan pelumasan, dan lain-lain sebanyak lagi. Oke, kita masuk yang ketiga itu ada keramik.
Keramik merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya, senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, dan karbida. Beberapa material yang termasuk dalam klasifikasi keramik itu mungkin ada gelas ya atau kaca, ada semen, dan keramik yang terbuat dari lembu. Material keramik umumnya isolator panas dan listrik, tahan terhadap suhu tinggi, keras, dan keras. Kertas di sini maksudnya mungkin mudah pecah atau mudah retak ya teman-teman. Contoh penerapannya itu mungkin ada beberapa, itu sebagai bantalan, peralatan laboratorium, isolator elektrik, pelapis termal, dan lain-lain. Next, kita masuk yang keempat, itu ada komposit. Material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass, yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya, material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan fleksibilitas yang cukup baik. Jadi polimer ini maksudnya kombinasi teman-teman, kombinasi dari beberapa dari beberapa material gitu ya. Contohnya di sini ada keramik yang kombinasi dengan polimer gitu teman-teman yang menghasilkan suatu produk gitu. Mungkin contoh penerapannya itu mungkin pada bidang industri otomotif, industri penerbangan, peralatan olahraga, perangkat elektronik dan telekomunikasi, dan lain-lain. Next, yang kelima, ada semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat penghantar listrik di antara konduktor dan isolator. Selain itu, sifat penghantar listriknya sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor, walau hadir dalam jumlah yang kecil sekalipun. Kehadiran atom pengotor ini harus dikontrol dalam daerah yang sangat kecil. Material semikonduktor memberikan terobosan yang besar pada rangkaian terintegrasi, yang menghadirkan perubahan revolusioner pada berbagai perangkat elektronik dan komputer. Sebagai contoh deh, saat ini kan ukuran dimensi telepon seluler atau bisa kita sebut dengan handphone ya teman-teman ya, handphone, smartphone gitu ya. Ukurannya kan semakin kecil ya, makin hari makin kecil gitu. Tetapi dengan kapabilitas, dengan kemampuan yang semakin canggih. Contoh penerapannya itu mungkin sebagai penggunaan dalam elektronika, untuk sensor semikonduktor, ada elektronika konsumen, dan penggunaan pada optoelektronika. Lanjut, yang terakhir itu ada biomaterial. Biomaterial mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan racun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah mulai nangkep ya biomaterial ini sebagai apa gitu. Mungkin kita bisa contohkan sebagai ini mungkin orang-orang yang patah tulang atau semacamnya gitu ya, atau kasus-kasus yang sama gitu teman-teman. Jadi ada nih biomaterial gitu. Nah, jadi penggunaannya itu seperti ada besi yang ditancapkan ke dalam tubuh manusia gitu teman-teman, di daerah yang patah tadi gitu. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai alat bantu dong teman-teman, sebagai untuk pemulihan gitu teman-teman, agar tulangnya itu mungkin tidak bergeser atau tidak bergerak selama masa pemulihan gitu teman-teman ya. Jadi di sini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia. Oke, di sini kita coba ambil contoh kan, ini ada nih baja tahan karat dilapisi dengan titanium, merupakan salah satu contoh biomaterial. Contoh penerapannya tadi udah yang kita jelasin tadi, ada itu implan medis, protesis, grafit dan scrap, jaringan saraf buatan, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, penggunaan material dalam industri teknik mesin. Di sini saya membuat 3 poin besar ya teman-teman ya. Pertama itu industri otomotif. Pada industri otomotif, baja digunakan untuk konstruksi rangka mobil. Nah, jadi pasti teman-teman udah nggak asing lah ya sama mobil ataupun alat-alat kendaraan transportasi lainnya. Itu
itu mungkin menggunakan rangka dari baja atau besi lah yang biasa kita sebut bahasa sehari-hari gitu. Sedangkan aluminium digunakan untuk membuat bagian mesin yang ringan. Nah, mungkin dari teman beberapa juga ada yang tahu ya gitu aluminium gitu. Mungkin digunakan pada mesin mungkin atau rangka juga bisa, rangka mobil, rangka motor dan yang lain-lain. Yang kedua itu di penerbangan. Titanium adalah material yang sering digunakan dalam industri penerbangan karena kekuatannya yang tinggi dan bobotnya ringan gitu. Siapa sih yang nggak tahu titanium gitu ya, dengan harga yang sangat mahal ya teman-teman ya. Mungkin alasannya dipakai di penerbangan mungkin itu teman-teman ya, kekuatannya yang tinggi dan bobotnya ringan. Mungkin sebagai perbandingan ya teman-teman ya dengan besi atau baja, mungkin titanium dengan baja itu memiliki kekuatan yang mungkin bisa dibilang hampir-hampir sama, tetapi titanium itu hanya mungkin beratnya itu hanya setengahnya dari baja. Saya sering digunakan untuk bagian-bagian yang ringan untuk penerbangan seperti pada pesawat, helikopter, roket, dan lain-lain. Yang ketiga itu pada alat-alat elektronik. Silikon contohnya merupakan material-material yang penting dalam produksi chip dan komponen elektronik lainnya. Next. Oke, keuntungan menggunakan material apa saja sih keuntungan kita menggunakan material-material yang tepat gitu ya, sesuai dengan fungsinya ya. Oke, yang pertama itu ada ketahanan. Material yang tepat dapat memberikan ketahanan terhadap kondisi lingkungan dan tekanan yang tinggi. Yang kedua ada kenyamanan. Material yang tepat dapat memberikan kenyamanan pengguna dan mengurangi berat beban atau gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu ada ketahanan korosi. Material yang tahan terhadap korosi dapat memperpanjang umur pemakaian dan mencegah kerusakan. Nah, ini contoh aplikasi material dalam industri teknik mesin. Mungkin di sini ada beberapa ya. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama itu sebagai konstruksi baja. Baja digunakan dalam konstruksi jembatan, gedung tingkat, dan mesin-mesin industri lainnya. Yang kedua itu bagian mesin aluminium. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi dan teman-teman yang udah kita jelaskan di atas tadi, aluminium digunakan dalam bagian mesin pesawat terbang dan kendaraan untuk mengurangi bobot. Jadi seperti yang kita tahu kan, aluminium kan bobotnya lebih ringan teman-teman daripada besi. Jadi aluminium ini sering dipakai di bagian mesin-mesin pesawat, mesin motor ataupun mobil ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Sebagai contoh deh di mobil atau di motor gitu, aluminium kan sering dipakai di bagian mesin ya teman-teman, di bagian crankcase gitu teman-teman, ataupun bagian rangka gitu, agar bobotnya lebih ringan. Dan seperti yang kita tahu juga, aluminium kan memiliki sifat tahan korosi ya teman-teman ya, beda seperti besi atau baja ya yang bisa berkarat gitu. Yang ketiga itu ada fabrikasi wafer silikon. Nah, ini seperti yang kita bahas di atas tadi. Silikon juga digunakan dalam pembuatan chip komputer dan komponen elektronik lainnya. Itu chip di sini mungkin ada beberapa dari teman yang belum tahu ya. Chip itu maksudnya seperti chip smartphone, ya, otak dari sebuah HP gitu, ataupun laptop atau radio ataupun gadget-gadget lainnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari materi kita gitu? Jadi di sini kesimpulannya, material teknik itu penting. Material teknik berperan penting dalam pembuatan suatu produk dan bangunan. Pilihlah material-material yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua itu peran ahli material teknik. Bukan cuma materialnya yang penting. Kita sebagai ahli atau orang yang ingin membuat suatu produk gitu teman-teman ya, harus berperan di sini teman-teman ya, harus bisa gitu. Bisa membantu dalam pemilihan material yang sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi tertentu ya, sehingga produk yang kita hasilkan nanti itu aman, bertahan lama, dan pastinya terjangkau ya. Nah, penting juga diingat nih, kita sebagai mahasiswa teknik harus paham dengan material teknik. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui klasifikasi material, kita dapat dengan mudah memilih material-material yang akan kita gunakan dalam industri nantinya. Proses pengolahan material-material juga harus dapat kita ketahui agar kita dapat menentukan karakteristik dari material tersebut. Keselamatan kerja juga harus kita perhatikan ya teman-teman, agar semuanya berjalan dengan baik ya, dan tentunya dengan lancar ya.
Jadi di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Mungkin dari beberapa material tadi ada logam, polimer dan lain-lain gitu. Jadi mungkin jika next kita beberapa tahun lagi mungkin jika ingin menjadi ahli material teknik gitu teman-teman ya. Jadi kita tuh harus bisa menentukan bahan apa saja sih yang cocok kita gunakan gitu. Kita ambil contoh sebagai contoh di sini kita ingin membuat produk mungkin sepeda motor. Jadi sepeda motor kan seperti yang kita tahu kan memiliki mesin, kerangka, bodi, perangkat elektronik, speedometer dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus bisa memakai material yang tepat ya teman-teman dengan fungsinya gitu. Contoh seperti rangka gitu. Nah, rangka ini dari bahan apa aja sih? Dari material apa sih yang bisa kita gunakan? Di sini mungkin kita bisa ngambil contoh dari besi ya teman-teman ya, besi. Nah, bisa juga dari aluminium. Nah, di bagian lainnya mungkin pada bagian crankcase, mesin, kita bisa menggunakan aluminium juga teman-teman. Kenapa? Karena bobotnya yang ringan daripada besi. Mungkin di bagian lain kayak body ya teman-teman ya, kita kan bisa memakai material yang berbahan polimer ya teman-teman. Nggak mungkin kan bodinya kita pakai dari aluminium atau dari karbon gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kan kita membuat suatu produk yang nantinya tuh terjangkau ya teman-teman ya. Contoh kalau misalkan kita bikin dari karbon atau dari aluminium atau dari yang lain lah teman-teman ya yang pastinya mahal, siapa sih yang bakal beli gitu ya. Jadi fungsinya nggak dapat sama efisiensinya juga nggak dapat nih teman-teman. Jadi peran kita di situ tuh sangat penting. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada beberapa kesalahan dan kekurangan juga tentunya ya wajar karena di sini kita masih sama-sama belajar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.